Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Alisa Purwo Putri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang P5 atau Program Pengembangan Profil Belajar Pancasila. Seperti yang telah kalian ketahui, P5 adalah salah satu bagian penting dalam kurikulum Merdeka karena memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan pelajar Indonesia yang tidak hanya pintar secara akademik, namun baik secara sikap, nilai, dan keterampilan yang sesuai dengan Pancasila. Video ini saya buat untuk tugas pendidikan Pancasila sekaligus sebagai sarana untuk memahami lebih dalam bagaimana P5 dapat membentuk generasi muda yang berakhlak, berkarakter, kreatif, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Video ini bertujuan untuk yang pertama, untuk memahami apa itu P5 dan mengapa sangat penting di dalam dunia pendidikan. Yang kedua, ada memahami 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, ada memberikan contoh kegiatan P5 secara nyata. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk mengajak teman-teman sekalian untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya dalam pembuatan video ini dapat membantu kita dalam lebih memahami manfaat P5 dan bagaimana program ini dapat membantu membentuk karakter pelajar Indonesia agar siap menghadapi tantangan zaman. Oke, sekarang kita ke slide yang pertama, ada pengertian atau definisi dari P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, P5 ini bukan hanya sekedar tambahan pembelajaran, tetapi bagian dari kurikulum yang berfokus pada pengalaman belajar nyata atau experiential learning. Nah, jadi P5 itu bukan hanya tambahan pembelajaran, tapi bagian terpenting atau bagian penting dalam kurikulum Merdeka yang mengajarkan anak untuk bisa mengamati, mencoba, menciptakan, mengkolaborasi, dan memecahkan masalah yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu ada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Dari yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Jadi yang dimaksud dalam dimensi yang pertama ini yaitu, dimensi ini menekankan pentingnya memiliki keimanan, menjalankan agama, dan menunjukkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini siswa diharapkan agar bisa menghormati sesama, menjaga ucapan dan tindakan, serta menjunjung nilai kebaikan dan kejujuran. Jadi P5 ini mempelajari anak atau mempelajarkan kepada anak agar dia bertindak atau berakhlak, melakukan sesuatu yang baik kepada sesama. Seperti itu. Selanjutnya, dimensi yang kedua ada berkebinekaan global. Nah, di sini peserta didik diajak untuk bisa menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan masih banyak lagi. Nah, diharapkan mereka ini mampu berinteraksi dengan orang lain dari berbagai latar yang berbeda dengan sikap yang toleransi, menghormati perbedaan, dan tetap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya ada dimensi yang ketiga, yaitu gotong royong. Nah, dimensi ini menekankan pada peserta didik agar mereka saling bekerja sama, menjalin solidaritas dan kepedulian yang tinggi. Nah, pelajar dilatih untuk bekerja dalam kelompok, membantu teman, berbagi tugas, serta membangun sikap yang saling mendukung untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Selanjutnya ada dimensi yang keempat, yaitu mandiri. Nah, peserta didik di sini ditekankan untuk bisa mengatur dirinya sendiri, bertanggung jawab atas
keputusan yang telah diambil, serta mau berusaha untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Nah, peserta didik mandiri ini tahu kapan harus meminta bantuan dan kapan harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya ada dimensi yang kelima, yaitu bernalaran kritis. Nah, dimensi ini mendorong pelajar untuk berpikir logis, menganalisis informasi, mencari fakta, dan memecahkan masalah secara bijaksana. Pelajar belajar membedakan opini dan fakta, serta tidak mudah percaya pada informasi tanpa bukti. Selanjutnya yang terakhir ada dimensi kreatif. Nah, pelajar mampu untuk menciptakan ide yang baru, menghasilkan karya yang orisinal, dan mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk aktivitas kreatif mereka. Nah, dimensi ini juga menekankan untuk para peserta didik agar bisa melihat peluang dan menemukan solusi inovatif terhadap masalah yang ada di lingkungan sekitar mereka. Oke, ke slide berikutnya yaitu ada tema P5. Yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan mengenai isu lingkungan dan kelestarian. Yang kedua ada kearifan lokal, melestarikan budaya dan nilai-nilai daerah. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, menghargai keberagaman di Indonesia. Yang keempat ada bangunan jiwa dan raganya, kesehatan mental dan fisik. Yang kelima ada suara demokrasi atau proses dan nilai-nilai demokrasi. Yang keenam ada rekayasa dan teknologi untuk membangun NKRI. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada kewirausahaan, yaitu memupuk jiwa, semangat, dan keterampilan untuk berwirausahawan. Selanjutnya ada tujuan dari P5 yang pertama, yaitu ada menguatkan karakter sesuai dengan 6 dimensi profil belajar Pancasila yang tadi kita jelaskan. Yang kedua yaitu membantu siswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan juga potensi dirinya. Yang ketiga yaitu membiasakan siswa untuk menghadapi masalah-masalah nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi P5 ini sangat membantu para peserta didik agar bisa menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya ada tantangan dari P5. Yang pertama ada kurangnya infrastruktur sekolah. Nah, masih banyak sekolah-sekolah yang masih kekurangan fasilitas yang memadai. Contohnya seperti ruang kreatif, alat untuk praktik, perangkat teknologi, atau bahkan bahan pendukung proyek. Nah, sedangkan P5 ini sering memerlukan sarana untuk membuat karya atau melakukan eksplorasi di lapangan. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya pemahaman guru mengenai P5 ini sendiri. Nah, karena P5 masih terbilang baru, sebagian guru belum sepenuhnya memahami cara merancang, melaksanakan, dan menilai proyek. Hal ini membuat kegiatan P5 kadang belum berjalan optimal dan belum mencapai tujuan yang sebenarnya. Yang ketiga, ada kurangnya dukungan dari orang tua. Sebagian orang tua menganggap P5 hanya kegiatan tambahan dan tidak sepenting pelajaran akademik. Padahal peran orang tua di sini sangat penting dalam mendampingi anak saat pengumpulan data, pembuatan produk, atau kegiatan di luar sekolah. Selanjutnya ada kurangnya motivasi siswa. Ada siswa yang merasa P5 membebani atau tidak menarik karena mereka belum terbiasa belajar melalui pengalaman. Akibatnya, keterlibatan siswa dalam proyek menjadi kurang maksimal. Dan yang terakhir ada keterbatasan waktu dan sumber daya. Guru perlu membagi waktu antara mengajar mata pelajaran reguler dan menjalankan proyek P5. Selain itu, tidak semua sekolah memiliki dana atau sumber dana yang cukup untuk mendukung kegiatan proyek secara maksimal. Nah, itulah beberapa kendala yang sering muncul dari pelaksanaannya P5. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi
bersama agar tujuan P5 benar-benar tercapai dan mampu membentuk pelajar yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang tantangan-tantangan dari P5. Sekarang kita akan membahas tentang solusi yang dapat mengatasi dari tantangan-tantangan yang tadi kita sebutkan. Nah, yang pertama ada sekolah perlu menyediakan infrastruktur yang memadai seperti ruang praktik, alat pendukung proyek, dan fasilitas lainnya yang membantu siswa belajar melalui pengalaman langsung. Yang kedua ada Dinas Pendidikan dapat mengadakan pelatihan atau workshop agar guru mendapatkan pendampingan dari fasilitator berpengalaman. Dengan begitu, guru bisa saling berbagi pengetahuan dan memahami P5 dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu sekolah perlu meningkatkan komunikasi dengan orang tua, misalnya lewat pertemuan, laporan proyek, atau pameran hasil karya siswa. Dukungan orang tua sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proyek. Yang keempat yaitu guru juga perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada siswa tentang tujuan dan manfaat P5 sehingga mereka lebih termotivasi dan memahami pentingnya kegiatan ini. Dan yang kelima atau yang terakhir, guru perlu melakukan manajemen waktu yang efektif serta menyiapkan sumber daya yang diperlukan dengan perencanaan yang baik. Pelaksanaan P5 akan menjadi lebih terarah dan efisien. Dengan upaya bersama ini diharapkan P5 dapat memberikan pengalaman belajar yang terbaik bagi peserta didik. Selanjutnya ada contoh-contoh dari kegiatan P5. Itu yang pertama ada temanya proyek gaya hidup berkelanjutan, yaitu seperti menanam pohon, mendaur ulang sampah, mengolah sampah, atau kampanye hemat energi dan air. Nah, selanjutnya itu ada tema proyek kearifan lokal, yaitu contohnya seperti itu belajar nari. Nah, selanjutnya ada proyek bangun jiwa gotong royong. Nah, seperti kerja bakti, membersihkan sekolah, membersihkan lingkungan rumah. Nah, terus ada proyek berakhlak mulia, contohnya seperti bakti sosial. Selanjutnya ada proyek kebinekaan global. Di situ contohnya seperti festival mini budaya seperti itu. Dan yang terakhir ada proyek kewirausahaan, yaitu seperti membuat bazar atau market day. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu dalam dunia pendidikan Indonesia, Pancasila tidak hanya sebagai dasar ideologi negara, tetapi juga sebagai pedoman moral bagi generasi muda. Di tengah arus globalisasi, kemajuan teknologi, dan banjir informasi yang begitu cepat, generasi muda menghadapi tantangan yang semakin beragam dan rumit. Karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan menjadi semakin penting. Program Profil Pelajar Pancasila hadir untuk membentuk pelajar yang bukan hanya unggul dalam pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik, berintegritas, serta mampu memberi kontribusi positif bagi masyarakat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.